Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran bahasa dalam masyarakat Dwi Bahasa. Perkenalkan, nama saya Anindya Zara Sabila dengan nomor NPM 21130411029. Saya Mutia Dwi Sabrina, NPM 21530411001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Chelsea Audrilia Rahman dengan NPM 2113041027. Perkenalkan, nama saya Nabila Istiqomah dengan NPM 21130411001. Saya Salma Nurfaridah dengan NPM 21130411077. Materi pertama yaitu pengertian Dwi Bahasa. Dwi bahasa adalah penggunaan dua bahasa atau lebih oleh seseorang atau kelompok masyarakat. Rahardi 2001 menyatakan bahwa Dwi bahasa adalah penguasaan paling tidak dua bahasa, yakni bahasa pertama dan bahasa kedua. Menurut HR, Dwi bahasa adalah hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam aktivitasnya sehari-hari. Bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Dengan bahasa, semua dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan. Selain itu, bahasa juga digunakan untuk penyampaian suatu hal, baik gagasan maupun ide, sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya adalah pengertian kedwibahasaan. Pengertian kedwibahasaan tampak dengan adanya tingkat kedwibahasaan yang dimaksudkan untuk membedakan tingkat kemampuan seorang dalam penguasaan bahasa kedua. Tingkat kemampuan demikian dapat dilihat dari penguasaan penutur terhadap segi gramatikal, leksikal, semantik, dan gaya yang tercermin dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Berdasarkan 4 faktor kemampuan berbahasa, maka tampak jelas adanya kemampuan yang bervariasi dari satu penutur ke penutur yang lainnya. Pendapat tersebut disampaikan oleh Al-Wasilah tahun 1985. Sebab dari kedwibahasaan. Terdapat sebab-sebab terjadinya dwi kebahasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya bermacam-macam suku bangsa dan bermacam-macam bangsa membentuk satu negara. Yang kedua, berbagai macam bangsa yang bercampur karena menetap di suatu negara. Yang ketiga, berbagai macam bangsa yang bercampur di suatu negara, daerah baru yang jauh dari asal negara mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir, kita semua sebagai bangsa-bangsa yang berbeda secara kebetulan mendiami tempat dan tempat itu berdekatan lokasinya dengan daerah bangsa-bangsa yang bersangkutan. Dari gerak dan kelincahan para penutur dari kedua bangsa yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran bahasa dalam masyarakat Dwi Bahasa. Salah satu kedwibahasaan adalah penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang saling berdampingan. Contohnya, terdapat pada sekolah yang menggunakan sistem RSBI. Terdapat sekolah yang mengadakan kelas imersi pada perguruan tinggi, dan ada juga yang mengadakan kelas internasional. Sangatlah penting bagi kita semua untuk mengadakan Dwi bahasa, yaitu sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Artinya, dengan kita mengenai bahasa asing, pada kita berlibur ke negara yang lain, kita dapat berbicara dengan orang yang tinggal di negara tersebut. Selain itu, pentingnya Dwi bahasa untuk mendapatkan kesejajaran mutu pendidikan baik dalam lingkup nasional dan internasional. Selanjutnya, peran dari kedwibahasaan. Ada beberapa peran dari kedwibahasaan, yaitu yang pertama, sebagai alat berkomunikasi. Yang kedua, sebagai alat penyampai rasa santun. Yang ketiga, sebagai alat rasa keakraban. Yang keempat, sebagai alat pengenal diri. Yang kelima, sebagai alat penopang kemandirian bangsa. Dan yang terakhir, sebagai cermin kepribadian bangsa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai manfaat kedwibahasaan. Terdapat beberapa manfaat dari kedwibahasaan, yaitu yang pertama,
Penggunaan bilingual dapat menggunakan kemampuan komunikasi sehingga kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan dua bahasa yang dipelajari, ataupun bahasa yang umumnya digunakan oleh orang di lingkungannya. Yang kedua, penggunaan bilingual membantu seseorang mengenal budaya asing. Karena apa? Karena setiap bahasa berjalan dengan sistem perilaku dan budaya yang berbeda. Dengan mengenal bahasa, seseorang dapat mengenal budaya dari bahasa tersebut. Juga menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain yang memiliki budaya berbeda. Yang ketiga adalah penggunaan bilingual dapat mengembangkan kemampuan berpikir seseorang menjadi kreatif dan juga memiliki dua atau lebih kata-kata untuk setiap objek dan ide, dan juga membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda bahasa. Yang keempat, dalam penggunaan bilingual dapat menumbuhkan dan menaikkan rasa percaya diri pada seseorang, karena dengan kita menguasai dua bahasa seseorang dapat lebih berani untuk berkomunikasi dan tetap merasa aman dalam lingkungannya yang menggunakan dua bahasa yang dipahami olehnya. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bilingual akan memudahkan seseorang mempelajari bahasa yang ketiga ketika orang itu sudah menguasai dua bahasa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.